Sementara Aini sudah ingin masuk ke kelas mengajarnya. Entah kenapa, wanita merasa lebih cantik dari biasanya. Ia merasa seperti ada percikan yang membuatnya terlihat glowing dari biasanya. Merasa beda. Mungkin ini ulah lelaki yang bernama Roy itu pikirnya. Namun Ustasa mengesampaikan itu semua. Ia mengajar keilmuan balagoh, suatu kepiawaian dalam memahami sastra. Tidak aneh memang mengingat seniornya ia di tempat ini. Teman-teman, sebelum kita lanjut cerita ini, bantu subscribe, like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Sedangkan Ustadz Boim pergi ke rumah Ustadz Fian pagi itu untuk menemui Roy. Ia ingin membicarakan tentang Pak Dharma, yang menurut amanat Ustadz Fian, Roy yang akan menghadapinya. Ustadz Fian sendiri sedang mengajar di pesantren. Kamu mau langsung ke rumahnya apa ketemuan di pesantren? Tanya Ustadz Boim. Saya mau langsung ke rumahnya, ujar Roy. Di sisi Ustadz Fian sendiri, ia nampak tertekan. Ia terlihat menyimpan sesuatu yang personal dengan Dharma, bukan hanya masalah kemarin. Di sisi lain, Roy sudah banyak membantu. Ia sekarang melihat Roy dengan penuh hormat kepadanya. Karena kreatifnya pemuda itu, ia bisa keluar dari keterpurukan yang panjang itu. Roy sekarang sering jadi bahan perbincangan di pesantren. Sekarang setelah berhasil mengeluarkan Pak Ustadz dari kasus kemarin itu, namun ternyata ada hal lain yang lebih dalam sehingga ia disembunyikan olehnya. Ia sudah mengamanatkan tadi kepada Ustadz Boim agar Roy saja yang berbicara dengan Pak Dharma. Dia terlalu takut. Sebenarnya Ustadz Fian. Namun di sisi lain ada semacam pemasrahan. Ia menganggap seakan-akan pria itu pemimpinnya. Dengan kata lain, ia menyerahkan wewenangnya kepada Roy. Ini pula yang dirasakan Ustazah. Melihat suaminya menghormati Roy, menganggapnya seperti atasan, ia memberikan semua request-requestan anak itu kepadanya daripada ke sang suami. Tapi memang nampaknya ada hal yang dia sembunyikan antara dirinya dan Dharma. Bisa jadi itu adalah beban lama yang belum selesai. Beban lama bila terus-menerus disimpan akan menjadi masalah besar. Secepatnya bila ada beban, tekanan atau masalah buru-buru diselesaikan dengan baik. Karena jika tidak mau menyelesaikan, maka lama-kelamaan akan terus membesar seperti snowball running, bola salju berjalan turun. Bola salju bila terus-menerus turun, maka lama-kelamaan akan makin membesar. Dan membesar lagi bila tidak segera ditahan. Begitu juga masalah atau tekanan. Para asatis dan ustazah di pesantren ini bukan tidak sadar. Mereka semua tahu masalahnya. Namun mereka lebih memilih diam, karena hampir semuanya ingin menghindari konflik. Mereka sebenarnya tahu apa yang menjadi penyebab masalahnya, namun Kiai Basri pernah berpesan, sebaiknya yang berkaitan dengan internal pesantren jangan dibicarakan kepada para santri ataupun pihak luar. Ustadz Boim sudah datang di rumah Ustadz Pian. Didapati Roy sedang menurunkan kelapa-kelapa di atas genteng yang selalu ada saja yang jatuh tiap malam. Ketika Ustadz Boim bertanya hendak di mana ia bertemu Dharma, Roy bersikukuh ingin menemui ke rumahnya. Ustadz Boim tahu anak ini. Dari dulu memang tak ada rasa takut. Ia mengajak Roy terlebih dahulu di kamarnya sambil menyeduh kopi serta rokok aki-akinya. Udah bujangan kamu Roy, ucap Ustadz Boim. Ia melihat Roy sangat broad shoulder dan tinggi badannya. Gisinya pas Pak Ustadz. Ada salam dari Ustazah Anis. Anis yang mana Pak Ustadz? Kamu cari aja lah usaha, mau niat cepet nikah kan? Nikah mah belum, tapi kawin udah Ustadz, ucapnya dalam hati. Ia ingin sekali mengucap itu, namun tak enak bila bersama Ustadz Boim ini. Enggak Ustadz, kirain kamu kesini mau cari jodoh juga. Wah jauh Ustadz, ucapnya lagi. Jadi begini, biar kamu nggak bingung, ada masalah apa antara Ustadz Fian dan Dharma. Saya pikir saya harus cerita dulu sebelum kamu emosian bertemu dia. Emang kenapa lagi sih Ustadz? Seneng amat tuh si Dharma bikin Ustadz Fian gelisah gitu. Tapi kamu janji jangan bilang ke wali santri atau ke santri yang lain juga termasuk ayah kamu. Soalnya ini amanat dari Abah Haji. Agar internal aja yang tahu. Siap Ustadz. Subscribe dulu ya teman-temannya, karena subscribe itu gratis. Oke? Ustadz Boim menghisap rokoknya dalam-dalam. Ia menyeruput kopi hitam yang sudah tersedia meja kamar Roy. Ketika pertama kali pesantren ini dibangun, orang yang pertama kali dekat dengan Kiai Basri adalah Pak Dharma. Dulu beliau membeli tanah di sini. Juga sebagian besar adalah lahannya Pak Dharma. Dulu masih sawah-sawah yang membentang di sini. Bahkan sampai ke ujung sungai sana. Meskipun ada juga yang bukan milik Pak Dharma, tapi sebagian ini semua milik Pak Dharma.
Ketika Pak Kiai pertama kali menginjakkan tanahnya di sini, Pak Darmalah yang diajak oleh Pak Kiai. Karena satu sisi dia sebagai tokoh masyarakat. Pak Kiai ingin memegang dia untuk bisa membantu kelancaran pembangunan pesantren. Satu sisi juga memang sebagian Pak Kiai membeli tanah dia dulu. Cukup terkejut Roy mendengar cerita ini semua. Baru kali ini yang mendengar sejarah awal dibangunnya pesantren ini. Kemudian ketika sudah mulai dibangun, semua yang kemana-mana itu Pak Dharma. Pernah ia difasilisati oleh Kiai untuk pergi melobi ke pemerintahan supaya lancar mudah pembangunannya. Ia diberi motor, dibangun rumah yang letaknya dekat dengan pesantren. Tapi setelah 5 tahun pesantren berdiri, Pak Dharma melakukan kecurangan. Ia mencari untung untuk bisnisnya sendiri. Tanah pesantren yang padahal sudah dibeli pesantren dijual-jual kembali olehnya. Atau tanah pesantren memang yang sudah dibeli Pak Kiai disewa-sewakan olehnya. Oh penipu, ujar Roy dalam hati. Pak Ustadz Fian yang waktu itu gabung di tahun pertama pesantren sudah tahu. Awalnya dia masih diam, tidak mau memberitahu mudir dengan alasan ingin menjaga lekatnya hubungan keduanya. Namun Dharma melakukan kesalahan fatal. Ia jadikan rumahnya tempat pacaran antara santri putri dan santri putra. Akhirnya beliau naik darah. Kapan itu tat kejadiannya? 5 tahun pesantren berdiri. Kamu belum tahu dan belum ada waktu itu. Kok hebat ya pihak pesantren menyembunyikan ini semua? Tanya Roy lagi. Itulah hebatnya Pak Basri. Ia tidak ingin aib ini diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menyantrikan anaknya ke sini jika pesantrennya seperti itu? Wali murid bisa bawa kabur anaknya dari sini. Terus Dharmanya gimana Ustadz? Ya kamu tebak mereka sempat adu mulut, saling tunjuk, saling salah. Pak Dharma beralasan hanya menjadikan rumahnya tempat ngumpul santri pria wanita di sini. Tapi Ustadz Pian tak percaya. Dharma ingin sekali mudir tak tahu perihal ini. Agar Ustadz Pian tidak melaporkan, namun akhirnya dilaporkan juga. Wah, seperti bom waktu Pak Ustadz kalau begitu lama-lama meledak di tempat yang diinginkan. Ya, begitulah, ujar Ustadz Boim. Pak Kiai marah besar. Beliau mengusirnya dari sini. Pak Dharma tidak menerima. Ia bereaksi sambil mencabut papan petunjuk milik pesantren yang ada di gerbang dan yang paling dia benci adalah Ustadz Fian sendiri. Gara-gara itu pula Ustadz Fian. Roy menghela nafasnya mengetahui ini semua. Ternyata Dharma adalah salah satu akar dari dibangunnya pesantren ini. Sampai akar dihilangkan malah menimbulkan masalah di pohon pesantren ini. Dannya lagi, karena waktu itu sedang kesulitan uang, pihak pesantren juga defisit, Pak Fian malah menyewa lahan untuk bisa sehari-hari. Malah ditipukan, makanya kamu jadi bahan obrolan di sini karena bisa membantu Pak Ustadz. Saya tidak tahu Pak Ustadz, baru tahu juga permasalahan ini. Berarti sampai sekarang Dharma suka mengganggu. Ustadz Boy mematikan rokoknya. Kamu sadar nggak Pak Kiai sedang munggah haji? Makanya dia berani datang ke sini. Saya nggak bisa ngebayangin kalau Pak Kiai sudah nggak ada. Mungkin pesantren ini bisa dirusaknya, menunjukkan dia nggak suka kalau ada Pak Kiai. Semua sudah masuk akal pikir Roy. Pantas ketika Pak Kiai sedang keluar lama itu Pak Ustadz sering melamun gak jelas. Ditambah kasus kemarin ternyata benar. Mungkin kemarin Dharma ingin bertemu karena ingin cari masalah lagi. Kamu harus bisa jadi pembicara yang mewakilkan Ustadz Fian Roy. Kamu dipercaya. Bisa. Tadinya Roy tidak peduli bila ia harus duel adu carok dengan Dharma. Tak peduli pula meski Dharma orang yang di sini. Namun ternyata ini semua menyangkut pesantren. That's it all about. Siap Pak Ustadz, kenalkan saya sebagai adiknya Pak Ustadz. Tapi ingat, di sana dia pasti ngomong macam-macam alias cari masalah. Kamu jangan macam-macam. Roy tersenyum. Ya, siap Tat. Baik Roy maupun Pak Ustadz Boim bersama-sama melihat pesantren. Ya, pesantren ini memang terlalu indah bila diganggu hal yang sepele seperti ini. Meski hal yang mengganggu punya sejarah dari pesantren ini. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melakukan subscribe ke channel ini. Saat Ustadz Boim mengenalkan Roy, Pak Dharma kaget. Ternyata orang ini yang selama ini bisa mengeluarkan Fian dari kesulitan bayar sewanya sendiri. Ia dikenalkan sebagai saudaranya Ustadz Fian. Sebenarnya Dharma takjub dan juga penasaran dengan orang yang bisa memberinya keuntungan itu. Artinya karena Roy bayaran sewa lahannya lancar. Ketika situasi ekonomi sulit seperti ini, Dharma kaget ketika Ustadz Fian bisa membayar sewa lahannya dan melakukan penjualan yang brilian. Saat melihat anak muda ini, Dharma menunjukkan sedikit respek. Otomatis Roy mempunyai reputasi yang baik di mata Dharma. Ia menjadi orang yang dianggap bahkan dibanding Ustadz Fian sendiri. Karena orang inilah yang bisa membuat penghasilan sewa bulanannya lancar. Dharma menunjukkan rasa hormat padanya. Sudah lama saya pengen tahu siapa nih yang bisa buat sewa lahan itu berhasil. Ternyata masih muda. Saya kira Pak Fian nyewa tuh ya sampai lancar begitu. Baguslah, soalnya saya juga jadi ikutan kenyang. Penghasilan sewa lahan saya lancar. Dharma menunjukkan respek itu. Roy pun jadi sungkan.
Mereka saling mengenalkan diri satu sama lain. Ia bercerita siapa dirinya ketika masih di pesantren ini sampai bisa menceritakan bagaimana caranya bisa menjual produk tani itu. Sampai ke restoran dan ke banyak tempat makan kuliner sampai bisa mengeluarkan Pak Ustadz dari kesulitan. Dharma mulai memandang Roy serius. Artinya, ini bukan sembarang pemuda pikirnya. Ia terlihat berani, ambisius, juga tidak ketinggalan kreatif. Sampai akhirnya Roy bertanya langsung ke Dharma. Maaf nih Pak Dharma sebelumnya. Sebenarnya ada apa ya? Dan bersambung di part 12.